Maka ikhwan TKN kalau akhlaknya belum baik, masih gagal tuh zikirnya. Zikir kan meningkatkan iman. Kalau zikir terus la ilaha illallah memperbaharui iman, iman meningkat. Iman kalau udah tinggi pasti akhlaknya bagus. Ikhwan TKN kok akhlaknya nggak bagus, gagal zikirnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengarkan mangkobah Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa ada penyakit taun sembuh makan rumput madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekarang juga ada wabah penyakit juga. Apa tuh? Stres. Saya mau tanya Bapak Ibu, penyakit itu penyebab yang paling utama makanan, gaya hidup, lingkungan, atau pikiran? Pikiran. Jadi yang paling menyebabkan sakit itu adalah pikiran, bukan makanan. Nah itu ya. Maka penyebab utama sakit adalah pikiran. Ketika pikirannya beres, kolbunya tenang, penyakitnya kira-kira sembuh nggak? Sembuh. Maka tidak heran penyakit kok makan rumput madrasah Syekh Abdul Qadir lalu pada sembuh. Lalu apa rumput madrasah itu? Yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimakan artinya apa? Dinikmati, dijalani, dimasukkan ke dalam. Nah itu ya. Jadi makan rumput maksudnya apa? Itu rumput dimasukin ke dalam. Nah, rumput dinikmati. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan rumput madrasah. Madrasah itu tempat mengkaji, tempat belajar. Kalau di Suryalaya itu ada tulisan madrasah ya. Ini Maftahut Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, tempat guru mursyid itulah madrasah. Maka rumput madrasah adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makan, orang yang menikmati, insya Allah pikirannya tenang. Orang yang pikirannya tenang, insya Allah penyakitnya sembuh, badannya sehat. Nah itu ya. Jadi begitu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah makan rumput Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang betul-betul menikmati Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya, dalam konteks kita ya, Tasikmalaya, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah insya Allah cager bager. Nah itu. Nah ini yang pertama mangkobah yang dibacakan oleh Ustadz Herlan ya, tentang makan rumput madrasahku. Mudah-mudahan kita istiqomah makannya. Amin. Kenapa kok kita istiqomah? Ya penyakitnya datang terus. Udah sembuh datang lagi stresnya, makan lagi. Udah sembuh kambuh lagi pikirannya, stresnya, makan lagi, menikmati lagi, terus saja. Maka stresnya makin tinggi, makan rumputnya kudu makin banyak. Jadi yang namanya pohon makin tinggi itu anginnya makin kenceng. Saya nggak mau angin kenceng-kenceng, saya nggak usah tinggi-tinggi, salah juga. Dalam Usulul Qadiriyah Naqsyabandiyah, dalam kitab Miftahus Sudur, prinsip-prinsip dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah itu ada satu prinsip, yaitu uluwul himmah. Cita-citanya harus tinggi. Jadi orang TKN kudu punya cita-cita tinggi gitu. Jadi orang TKN udahlah kita mah gini-gini aja hidup, yang penting bisa ngopi, bisa nongkrong, nggak usah kerja juga nggak apa-apa, yang penting silaturahim dapat makan gitu kan. Ya Allah, ini bukan uluwul himmah nih.
Kalau ikhwan TKN harus ulul himmah, cita-citanya harus tinggi. Kalau pekerja sampai karir yang tinggi kalau bisa. Bisnis sampai skalanya besar. Kalau mau balik nasional. Tuh, maka ikhwan TKN kalau bisa semuanya jadi wali semua. Amin. Iya, begitu. Jangan tanggung-tanggung kalau cita-cita tuh. Nah, sudah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Walaqad fatanna Sulaiman, dan sungguh kami uji Sulaiman, wa alqaina ala kursiyyihi, dan kami taruh di atas kursinya jasadan, sebuah jasad, thumma anab, kemudian Nabi Sulaiman ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Sulaiman berkata, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berkata, qala rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wahabli mulkan. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi, karena kalau ayatnya saya terjemahkan semua nih bisa panjang nih. Qala rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di. Saya lagi nyari ayatnya nih. Udahlah, hafalan aja dah. Hafalan aja ya. Qala rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wahabli, dan berikanlah aku mulkan, kerajaan, la yanbaghi li ahadim min ba'di, yang tidak pantas, tidak engkau berikan kepada siapapun setelah aku. Tuh, ini kira-kira cita-citanya tinggi enggak? Tinggi. Ulul himmah, berikan aku kerajaan yang enggak ada lagi, enggak ada yang lebih besar daripada kerajaanku. Tuh, itu. Kalau jadi pengusaha, cita-cita jadi crazy rich. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Allah itu kita minta apa aja dikasih sama Allah. Maksudnya apa? Mintanya jangan yang kecil. Orang Allah maha pemberi kok mintanya kecil. Ya Allah, kasih dong duit berapa, 1 juta. Lah, 1 juta. Lo ngina gua apa? Gitu kan? Ya Allah, Allah maha pemberi kok minta 1 juta, gitu kan? Inilah ulul himmah. Nah itu. Fasakharna lahur riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Fasakharna lahur rih, maka kami tundukkan bagi Nabi Sulaiman rih, angin. Tajri bi amrihi, angin itu mengalir. Angin itu berjalan sesuai dengan perintahnya. Kemana aja Nabi Sulaiman pengen, itu dianterin sama angin. Oh, kalau saya dari Bekasi ke Medland gitu ya, nggak bisa pakai sejadah, dianterin sama angin. Ya paling pakai mobil nyasar-nyasar dikit wajar lah ya. Kalau Nabi Sulaiman nggak begitu. Saya pernah maghrib di Laladon, Ciamas, Bogor. Lalu Isya ceramah taraweh di Pondok Kopi. Ya Allah, saya ingat Nabi Sulaiman tuh. Ini kan nama Nabi Sulaiman nih, tinggal minta aja sama angin bawa ke Pondok Kopi, set nyampe, gitu kan? Ya berhubung ini masih santri begini kan, nah itu ya ikhtiar, sesuai lah. Fasakharna lahur riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Kami tundukkan juga bagi Sulaiman setan-setan, kulla banna'in, setan tukang bikin bangunan, wa ghawwas, dan setan tukang nyelem. Tuh, yang ditundukkan bukan jin. Kalau jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalik, dalam surat Al-Jin. Di antara kita juga ada yang soleh, tapi ada yang tidak soleh. Maka jangan katakan bahwa sebaik-baik jin seburuk-buruk manusia. Enggak. Itu dari mana dasarnya tuh? Orang dalam surat Al-Jin ada orang yang soleh, wa inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di antara jin, kata jin itu, kami ada yang muslim, ada yang kafir. Kunna tara'iqa qidada, kami menempuh jalan yang beda-beda. Jadi kata jin, enak aja lu, seburuk-buruk lu sebaik-baik gue, kata jin gitu ya.
Wah, jin ada yang ahli ibadah kok. Manusia yang ahli maksiat, Masya Allah, koruptor, pembunuh, Masya Allah, masa itu masih lebih baik dari jin yang ahli ibadah? Nah, nggak masuk akal. Oke, jadi harus sesuai dengan Al-Quran nih. Mana dasarnya sebaik-baik jin adalah seburuk-buruk manusia? Di dalam surat Al-Jin dinyatakan kami ada yang muslim, kami ada yang soleh. Nah, ada yang senangnya dengerin Al-Quran jin itu. Oke, tetapi yang ditaklukkan Allah untuk Nabi Sulaiman bukan jin, setan. Saya tanya, kalau setan ada yang baik nggak? Nggak ada. Kalau jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Jin yang buruk namanya setan. Manusia ada yang baik, ada yang buruk. Manusia yang buruk namanya setan. Dasarnya dari mana? Minal jinnati wan nas. Itu setan itu terdiri dari jin yang buruk dan manusia yang buruk. Jin yang menyesatkan, manusia yang menyesatkan. Nah, jadi begitu ya. Jadi setan nama jin apa? Ya jin setan itu penyesat. Ketika jin itu menyesatkan, dia disebut setan. Bukan setan makhluk yang berbeda dengan jin, sama. Dia juga begitu. Ketika dia itu sesat, menyesatkan orang, disebutlah setan gitu. Itu. Ini yang takluk sama Nabi Sulaiman bukan jin, tapi setan. Berarti udah jelas itu jin yang jahat takluk semua sama Nabi Sulaiman. Jin ifrit, jin tomang, apalagi wewe gombel, kuntilanak, jin botol, apalagi ya itu semua pokoknya takluk sama Nabi Sulaiman semua. Jin ifrit aja takut sama Nabi Sulaiman. Padahal jin ifrit nggoda Rasulullah sholat loh. Rasulullah digoda oleh jin ifrit dalam sholat. Ya Allah, itu. Ini jin ifrit, ini jin jahat. Dia itu setan. Nah, tapi sama Nabi Sulaiman takut semua. Nggak ada satupun setan yang berani. Wasyayatina, dan setan-setan. Bahasanya dalam Al-Quran begitu, bukan jin. Dan setan-setan kullabannain, tukang bikin bangunan, wa ghawwas, dan tukang menyelam ke lautan. Maka kalau Nabi Sulaiman, saya pengen batu cincin, bacan, jamrud, blue safir, topas gitu kan, dalam waktu sebentar itu setan-setan penyelam itu ambil semua, segunung bisa tuh kepada Nabi Sulaiman. Wa akharina muqarranina fil asfad, setan-setan yang gak nurut diikat. Hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab. Ini adalah pemberian kami, famnun, maka kamu bagikan kepada orang-orang, silakan, au amsik, atau kamu pegang sendiri ini anugerah yang begitu banyak, bi ghairi hisab, kamu nggak kena hisab. Tuh, Nabi Sulaiman kalau kena hisab repot. Yang repot apa? Yang antri di belakangnya lama. Ini kapan selesainya nih hisab gitu kan? Ya Allah, paling gak enak antri hisab di belakang Nabi Sulaiman. Itu. Nah, tapi belum selesai. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Anugerah yang hebat itu The Last Airbender. Beliau bisa mengendalikan angin, setan-setan pada tunduk semua. Sehebat-hebat raja, ada nggak yang bisa mengendalikan angin? Ada nggak? Nggak ada. Sehebat-hebat presiden mengendalikan angin bisa nggak? Setan bisa nggak? Nggak ada yang bisa, cuma Nabi Sulaiman. Sehebat itu pun beliau, singgasana itu mindahin dalam waktu sekejap. Yang mindahin siapa? Bukan jin ifrit. Ini siapa namanya? Lupa. Jin ifrit itu aku akan mendatangimu sebelum kamu diri dari dudukmu, qabla an taquma min maqamik. Lalu datanglah seorang yang memiliki ilmu dari Allah. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, kata orang ahli ilmu itu. Aku datangkan kepadamu itu singgasana sebelum matamu balik dari berkedip. Jadi lebih tinggi ilmu manusia yang alim dibanding jin ifrit. Jin ifrit ini raja jin salah satunya. Tapi semua takluk kepada Nabi Sulaiman alaihis salam. Yang ingin saya sampaikan adalah ikhwan TKN harus punya cita-cita tinggi. Contohlah Nabi Sulaiman, minta kerajaan gak kira-kira?
yang nggak ada lagi kerajaan setelahku. Tuh baru namanya orang yang yakin kepada Allah. Jadi kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung, lah gua kan maha kaya, saya kan maha pemberi, lah lu kok minta cuma begitu doang, lu hina gua apa? Gitu kan? Ya Allah, emang gua kagak mampu ngasih lo begitu? Ya Allah, begitu. Kita harus yakin, harus tinggi cita-cita kita. Nah, itulah ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang tercantum dalam kitab Miftahus Sudur. Ulul himmah, cita-cita itu harus tinggi. Pokoknya ikhwan tekian jangan, gua mah gini-gini aja dah. Udah mimpi jangan tinggi, jangan begitu. Itu nggak sesuai dengan Miftahus Sudur. Ibu-ibu yang punya anak profesor semua, amin. Yang nggak profesor nggak apa-apa lah, dokter lah ya. Karena profesor kan dosen, dia pengajar. Tapi kalau dokter bisa macem-macem, begitu kan? Kalau bisa ini semua anak-anak kita semua sekolah setinggi-tingginya. Itu ikhtiar sebaik-baiknya, yang menjadi karyawan kerja sebaik-baiknya, yang bisnis sengamuk-ngamuknya, yang mubalik, yang pelajar belajar sebanyak-banyaknya, belajar sampai muntah kalau bisa. Tuh, ikhwan tekian harus begitu tuh. Itu mudah-mudahan ikhwan tekian begitu, ikhwan yang dibanggakan oleh pengarsa Abah. Amin. Ini baru murid-murid gua yang taat kepada Miftahus Sudur nih, yang kayak gini nih. Bukan santai, kaum rebahan gitu ya. Ya Allah, dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Ya Allah, kadang-kadang Bapak Ibu saya makannya di mobil karena saking sibuknya begitu. Ya begitulah, kita pokoknya yang penting hidup ini kan perjuangan tanpa henti-henti ya. Kan ada lagu Omah Irama, hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Oh, bukan ya, ini Dewa 19 kalau nggak salah. Pansen nyari Omah Irama mana filenya gitu ya. Kok nggak dapet cengkoknya juga nggak ada ya Bu ya. Ya Allah, Omah Irama di sini banyak penggemar Oma lagi. Ya Allah, Soneta apa itu grupnya Forsa ya. Ya Allah, jadi hidup ini berjuang terus. Ini yang pertama. Maka tidak heran Syekh Abdul Qadir Jailani di Mangkobah yang dibaca oleh Ustadz Herlan, Mangkobah ke-27 ya Ustadz ya. Ke-27 ternyata Syekh Abdul Qadir kaya sih enggak, tapi kaya gitu ya. Ya Allah, 40 kuda. Kudanya bukan sembarangan kuda. Dulu kendaraan paling mewah ya kuda. Kalau sekarang kendaraan paling mewah apa? Mobil katakanlah ya, katakanlah 1M lah gitu ya. 1M. 40 mobil seharga 1M. Masya Allah. Kira-kira orang begitu orang kaya apa? Kaya banget. Panjang ya. Tinggi nggak segitu? Tinggian mana sama pecinya Ustadz? Ya Allah, itu Syekh Abdul Qadir kalau zaman sekarang ini orang super kaya. Kalau bilang crazy rich, beliau protestan ya. Kaya kok gila gitu ya, jangan crazy rich. Super kaya beliau. Mungkin termasuk orang-orang terkaya lah begitu ya. 40 ekor kuda, kudanya kuda istimewa. Sekarang mobil yang paling mewah katakanlah 2 miliar ada 40. Jarang orang punya kayak gitu. Kecuali orang yang super kaya. Saya aja mobil cuma 1 gitu kan. Ya Allah, itu mobil 40 mobil mewah semua. Masya Allah. Itu mungkin kalau dulu ada Ikhwan TKN tuh yang bagian atas dibuat manakib, di bagian bawah ditaruh tempat parkir mobil mewah. Siapa ya? Anaknya Pak Yoga Sugama ya. Pak Bambang Yoga Sugama. Itu lantai bawahnya itu kandang mobil mewah. Oh itu ya, mobil bisa cukup 20 mobil. 20 mobil ya, kurang sampai 40. Pak Bambang Yoga Sugamanya belum levelnya Syekh Abdul Qadir, kudanya aja 40 beliau. Artinya beliau sangat kaya. Ya Allah, itu ya. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Mangkobah yang ke-27 yang dibacakan kali yang kedua oleh atau yang dibacakan yang pertama Mangkobah berapa tuh? 24. Yang kedua 27. Mangkobah 27 juga mengajarkan kepada kita untuk jadi orang kaya kayak Syekh Abdul Qadir. Tuh, amin. Amin. Nah, kenceng ya kalau doa kaya ya. Iya. Tapi ada tapinya Bapak Ibu. Dalam Mangkobah itu juga diajarkan seakan-akan beliau adalah contoh sempurna dari doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Beliau berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ada dalam genggaman kami, ada dalam kekuasaan kami. Jadikan dunia ada di tangan kami. Wala taj'alha fi qulubina, tapi jangan jadikan dunia ada dalam kolbu kami. Ini enak nih. Orang paling enak Bapak Ibu, dunia ada di tangan tapi tidak di kolbu. Waduh, surga dah. Surga dunia udah begini, ini udah paling enak dah. Ya Allah, ini udah paling enak kayak Syekh Abdul Qadir, kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu nggak boleh ngelihat ada umat Islam yang jadi budak. Itu bawaannya pengen memerdekakan Abu Bakar Siddiq. Jadi 7 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah 7 sahabat kaya yang tukang sodakoh. Tuh, Abu Bakar Siddiq ahli sodakoh. Umar tanahnya gede diwakafin. Utsman sumurnya sampai sekarang kita rasakan manfaatnya, itu udah jadi hotel-hotel di Mekah itu. Sayyidina Ali emang gak terlalu kaya beliau ya, tapi ilmunya banyak. Nah itu dan lain sebagainya. Itu sahabat-sahabat isinya sahabat-sahabat kaya yang rajin bersedekah, rajin berwakaf tuh. Nah maka kita juga ikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita Allah jadikan orang-orang yang dunia ada dalam genggaman kita. Amin. Habib Nurmagomedov, kenal nggak Bu? Habib Nurmagomedov nggak kenal Bu? Bapak-bapak saya tanya, kenal nggak Habib Nurmagomedov? Kenal. Nah, karena ini petarung ya, petarung nomor 1 di dunia lah itu ya, MMA. Habib Nurmagomedov itu ketika bertarung ya paling 3 menit lah. Sekali bertarung dia income-nya nggak terlalu banyak sih, cuman 80 miliar. Ya. Kaget ya. 3 menit 80 miliar. Ya Allah, karena dia fighter pound to pound, pound for pound. Udah petarung terbaik, bukan dari kelas berat. Seluruh kelas dikumpulin, petarung terbaiknya itu Habib Nurmagomedov. Rekornya nggak pernah ternodai, 30 bertanding, nggak pernah seri, menang terus, nggak pernah kalah, menang terus, nggak pernah berdarah. Ya Allah, itu udah nggak ada lagi kali petarung yang begitu tuh. Berdarah aja enggak, saking bersihnya beliau. Dan beliau berkata, ketika harta ada di tangan kita, dengan mudah kita berbagi kepada orang lain. Tapi kalau harta ada di kolbu kita, ketika harta itu keluar, kolbu kita ikut sakit. Nah itu ya, jabatan ada di tangan kita, jabatan kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu orang banyak. Tapi kalau jabatan masuk ke kolbu kita, menyatu dalam kolbu kita, jabatan copot, hati ikut keroak. Itulah post power syndrome. Dulunya pas jadi pejabat orang pada nurut, nggak usah ngomong, dehem aja yang datang 10. Wah 10 datang gitu ya, ada apa nih bos? Siap bos gitu kan. Ya Allah, pas udah pensiun teriak-teriak kagak ada yang denger. Akhirnya supaya dia nggak stres bagaimana, sebelum pensiun dia beli monyet. Supaya apa? Supaya diekspresikan kemarahannya. Waduh, ini anak buah udah nggak ada lagi. Akhirnya dia teriak-teriak ke monyet, dasar monyet lo, gitu kan? Ya nggak apa-apa, namanya monyet. Kata monyet emang gue monyet, gitu ya. Mau diapain lagi? Jadi stres tuh. Jadi orang kalau jabatan udah menyatu dalam dirinya, jabatan menyatu dalam hatinya, maka jabatan copot, hati ikut keroak. Nah ini sakit hati nih begini nih. Harta masuk ke dalam kolbunya, harta hilang, kolbu sakit. Kolbu sakit, jasad ikut sakit. Nah maka paling enak kayak Syekh Abdul Qadir hidup nih. Harta ada di tangan. Ada yang butuh, 40 mobil mewah. Ya Allah, ngobatin orang gak kenal, ngobatin orang yang suudzon. Beliau bisa ngasih 40 mobil mewah. Kalau kuda kayaknya kita nggak masuk ini ya, hitung-hitungannya kurang masuk gitu ya. Ilustrasinya ngasih 40 mobil mewah untuk nyembuhin satu orang yang nggak dikenal yang suudzon nama beliau. Ya Allah, kudu asih kajalma numika ngewa kamane, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Itulah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sil man qata'aka, sambunglah orang yang memutus silaturahim. Wa a'ti amman haramak, berilah orang yang tidak memberi kepadamu. Wa'fu amman dzalamak, maafkan orang yang menzalimimu. Kudu asih kajalma numika ngewa kamane. Itu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menyayangi orang yang sayang itu masih biasa.
menyayangi orang yang benci baru luar biasa. Itulah pengejawantahan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak, udah akhlak yang agung. Bapak Ibu, ini Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengajarkan kepada kita akhlak yang agung. Masya Allah, suudzon, nggak seneng. Dikasih 40 mobil gitu ya. Saya aja nggak ada ngasih 40 mobil ya. Ya Allah, itu satu. Tadi Pak Bambang Yoga Sugama 20, padahal rumahnya gede banget dah. Itu ya, itu baru muat 20 mobil mewah. Ini 40, Bugatti Chiron, Bugatti Veyron, Ferrari, Porsche, Rolls Royce, begitu barangkali ya. Ya Allah, 40, nggak sedikit. Itulah akhlak yang luar biasa. Akhlak yang bagus, orang sayang kita balas sayang, orang kasih kita bilang terima kasih, akhlak yang bagus. Tapi kalau akhlak yang unggul, orang nggak ngasih kita kasih, orang zolimi kita maafkan, orang memutus tali silaturahim kita datengin. Ini baru akhlak yang unggul, dan ini yang dicontohkan dalam Mangkobah ke-27. Karena Bapak Ibu, ciri orang imannya tinggi apa kira-kira? Apa kira-kira? Ilmunya tinggi, udah pasti imannya tinggi belum? Belum. Ibadahnya paling hebat, pasti imannya tinggi belum? Hah? Belum? Kok ragu-ragu? Belum. Cincinnya paling banyak. Ustadz peci tinggi lagi. Cincinnya paling banyak, udah pasti imannya tinggi? Belum tentu. Mobilnya paling bagus? Belum tentu. Akhlaknya paling bagus? Pasti. Nah, ciri-ciri iman tinggi adalah akhlaknya bagus. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka ikhwan TKN, kalau akhlaknya belum baik, masih gagal tuh zikirnya. Zikir kan meningkatkan iman. Kalau zikir terus la ilaha illallah memperbaharui iman, iman meningkat. Iman kalau udah tinggi pasti akhlaknya bagus. Ikhwan TKN kok akhlaknya nggak bagus, gagal zikirnya. Nah, gitu aja deh. Tanda-tandanya. Jadi kalau bisa nih ikhwan TKN akhlaknya di atas rata-rata kalau bisa. Nggak usah jauh-jauh ke istri dulu. Jangan ngaku akhlak hebat sama istri nggak hebat. Sama mertua dulu bagaimana, sama orang tua dulu, sama tetangga dulu bagaimana. Nah, ini dia. Jadi ciri zikir kita sukses bener, zikir kita nih, zikir kita ini efektif, zikir kita sukses, mabrur, zikir kita, lihat akhlak kita gitu. Jadi ciri iman tinggi itu bukan ibadah, bahkan bukan ibadah. Jadi kalau ada orang yang ibadahnya luar biasa, ilmunya hebat, pengikutnya banyak, wah luar biasa, tapi akhlaknya buruk, itu ciri imannya rendah. Ngomongnya kotor, semua disalah-salahin, beda-beda dikit dajal. Itu bukan ciri iman tinggi yang begitu. Pasti itu kata Rasulullah SAW, ciri iman tinggi pasti akhlaknya bagus, matanya bagus, tangannya bagus, mulutnya bagus. Kata Luqmanul Hakim ada dua yang paling penting, kolbu sama mulut. Hati itu. Kalau daging yang bagus yang penting dua, kolbu dan lisan. Kata Luqmanul Hakim. Jadi ciri-ciri kolbunya bagus, lihat aja lisannya. Lisannya bagus nggak sama orang-orang. Kalau pengersabah kan pengersabah zikir setan, ada yang nuduh begitu. Saya mah zikirnya la ilaha illallah. Nah itu baru kamu, katanya orang-orang kamu meniduri anak orang lain. Iya, karena istri saya kan anak orang lain. Oh iya, enak-enak aja beliau jawabnya ya. Kenapa? Kolbunya penuh keimanan, maka yang keluar mulutnya pasti enak didengar. Tuh, ciri-cirinya itu aja dah. Kalau mulutnya dikit-dikit dajal, dikit-dikit jelek-jelekin orang, dikit-dikit nyala-nyalain orang, ya Allah, belum beriman, udah ketahuan. Kata Luqmanul Hakim, kualitasnya udah ketahuan. Yang kayak begitu-begitu udah ketahuan gitu kan. Karena kata Luqmanul Hakim yang penting dua daging, daging kolbu dan daging lisan, itu indikator keimanan. Jadi kalau mau ngelihat orang imannya tinggi, lihat lisannya dulu.
Nah itu, kalau lisannya aja acak-acakan, isinya jelek-jelekin orang, didengarnya kagak enak. Ah ini nggak usah didengar yang kayak gini nih. Meskipun ngakunya makrifat, imannya rendah. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi intinya kita mangkobah itu adalah pelajaran buat kita. Yang pertama, kita ini sedang mengidap penyakit stres. Stres, kata Oma Irama gitu ya. Maka stres itu menimbulkan banyak penyakit. Obat stres adalah zikir. Zikir itu yang diumpamakan rumput madrasah Syekh Abdul Qadir, yaitu hidangan rohani Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, disempurnakan dengan Naqsyabandiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan kita memiliki cita-cita yang tinggi. Beliau mengajarkan kita untuk menjadikan harta sebanyak-banyaknya ada di tangan kita, tetapi tidak ada di kolbu kita. Buktinya beliau dengan mudah memberikan kepada orang lain. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa beliau memiliki akhlak yang unggul. Maka mangkobah itu dibaca adalah untuk kita ambil pelajarannya, untuk kita contoh, untuk kita amalkan. Setelah itu kita tingkatkan akhlak kita. Kalau berTKN akhlaknya masih belum benar, berarti gagal zikir kita, belum berhasil. Zikir kita nggak ikhlas, mungkin ada riyanya. Ya Allah. Tapi mudah-mudahan ikhwan TKN yang istiqomah dengan pangersa Abah, mudah-mudahan imannya makin tinggi dan tercermin dalam bentuk akhlak yang unggul. Amin ya rabbal alamin.